Halo sahabat Fscape dan Fgizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Fscape Indonesia. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal UKOM terkait dengan profesi gizi. Kamu udah pada penasaran? Yuk simak video berikut ini. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Seorang dietitian menangani pasien pria berusia 32 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan utama sesak. Sesak akibat adanya asites, pasien didiagnosa CKD stage 2, hipertensi sejak 2 tahun yang lalu. Pasien mengalami penurunan berat badan lebih dari 5% selama 3 bulan terakhir. Saat ini, pasien sudah dipindahkan ke ruang rawat inap dan mendapatkan diet rendah protein, rendah garam, 1.300 kilokalori dengan bentuk makanan lunak atau bubur. Data apa yang dapat digunakan untuk menentukan diagnosis gizi terkait dengan status gizi kasus tersebut? A. Adanya asites, B. Riwayat penyakit pasien, C. Keluhan sesak, D. Penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir, dan E. Diet yang diberikan oleh rumah sakit. Nah, langsung aja kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, di sini teman-teman bisa baca dulu soalnya, di mana di sini yang ditanyakan itu adalah data apa yang digunakan untuk menentukan diagnosis gizi terkait dengan status gizi pasien. Nah, di sini adalah kata kuncinya ya teman-teman. Kalau terkait dengan status gizi, kita cari data fokus dari soal nomor 1 ini. Yang dapat kita gunakan itu terkait dengan penurunan berat badan lebih dari 5% selama 3 bulan terakhir teman-teman semua. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi D, penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir. Kenapa bukan adanya asites, riwayat penyakit pasien, keluhan sesak, dan juga diet yang diberikan rumah sakit? Ini tidak tepat ya teman-teman semua karena tidak berkaitan dengan status gizi teman-teman. Nah, di sini yang bisa digunakan tadi adalah opsi D, penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang dietitian yang bekerja di pelayanan kesehatan masyarakat mempromosikan menu makanan sehat kepada diabetisi untuk mengendalikan glukosa darah. Tersedia beberapa leaflet makanan sehat dengan karakter-karakter gizi dan kesehatan yang dapat digunakan sebagai media komunikasi, informasi, edukasi. Apakah leaflet yang paling tepat dipilih oleh dietitian tersebut? A. Makanan tinggi serat, B. Makanan tinggi omega 3, C. DAS diet, D. Makanan rendah lemak jenuh, dan E. Makanan dengan indeks dan beban glikemik rendah. Nah, dari soal nomor 2 ini yang ditanyakan terkait dengan leaflet yang paling tepat teman-teman semua. Nah, untuk soal nomor 2 ini data fokus yang kita dapatkan bahwasannya dietitiannya akan mempromosikan menu untuk mengendalikan glukosa darah. Nah, kalau untuk mengendalikan glukosa darah teman-teman semua, leaflet yang paling tepat diberikan adalah makanan dengan indeks dan beban glikemik rendah. Karena indeks glikemik ini nantinya yang akan menentukan kadar gula darah dari pasien tersebut teman-teman semua. Nah, indeks glikemik ini dia akan menentukan efek makanan terhadap kadar gula darah. Sehingga penderita diabetes mellitus itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik rendah karena makanan ini lebih lambat diserap oleh tubuh menjadi glukosa sehingga kadar glukosa di dalam tubuh pasien itu menjadi lebih terkontrol teman-teman semua. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E, makanan dengan indeks dan beban glikemik rendah. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Seorang laki-laki umur 45 tahun merupakan pasien rawat jalan. Sebelumnya pernah dirawat karena penyakit hipertensi. Hasil asesmen menunjukkan berat badan 54 kg, tinggi badan 152 cm, dan lingkar pinggang 90 cm. Kolesterol LDL 156 gram per desiliter, gula darah puasa 125 mg per desiliter, trigliserida 100 mg per desiliter, tekanan darah 135 per 85 mm air raksa, kebiasaan makan, pasien masih mengkonsumsi makanan berlemak dan tinggi natrium. Pasien mengeluh merasa kesulitan memilih bahan makanan. Apa media yang tepat untuk merubah kebiasaan untuk kasus tersebut? A. Food model, B. Leaflet diet hipertensi, C. Pamflet pencegahan hipertensi, D. Daftar bahan penukar,
dan E. Poster pencegahan hipertensi. Nah, di sini teman-teman semua yang ditanyakan terkait dengan media yang tepat untuk merubah kebiasaan. Nah, di sini juga dikatakan bahwasannya pasien ini mengeluh merasa kesulitan memilih bahan makanan. Nah, di sini juga dapat kita ya data fokusnya karena dia kesulitan memilih bahan makanan sehingga dia masih mengkonsumsi makanan berlemak, teman-teman semua. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini yaitu daftar bahan makanan penukar, teman-teman semua. Kenapa daftar bahan makanan penukar? Karena daftar bahan makanan penukar ini berisi daftar nama bahan makanan, berat dalam ukuran rumah tangga, berat dalam gram, serta kandungan energi, protein, karbohidrat, dan lemak dari makanan tersebut. Nah, pada bahan penukar makanan ini terdapat beberapa bahan makanan yang nilai gizinya sama untuk berat yang berbeda, teman-teman semua. Jadi, bahan makanan dalam DBMP ini dapat ditukar dengan bahan makanan dengan nilai gizi yang sama. Sehingga kita dapat menukar suatu bahan makanan dengan bahan makanan yang lain, namun nilai gizinya tetap sama, teman-teman semua. Sehingga pasiennya nanti tidak kesulitan untuk memilih bahan makanan tersebut. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi D, daftar bahan makanan penukar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan umur 50 tahun, tinggi badan 155 cm dan berat badan 65 kg. Datang ke rumah sakit untuk menjalani general check up. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 145/80 mm air reksa. Hasil laboratorium kolesterol total 208 mg per desiliter, gula darah puasa 110 mg per desiliter, dan asam urat 6,8 mg per desiliter. Manakah data penting yang harus digali lebih dalam untuk kasus tersebut? A. Status gizi, B. Profil lipid, C. Aktivitas fisik, D. Riwayat penyakit, dan E. Pola makan. Oke teman-teman semua, di sini yang ditanyakan adalah data penting yang harus digali lebih dalam. Nah, karena ini kita terkait dengan gizi teman-teman semua, tentunya kita membutuhkan data terkait dengan riwayat makan ya teman-teman semua. Nah, riwayat makan ini nantinya itu kita bisa menanyakan terkait dengan pola makannya teman-teman. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi E, pola makan ya teman-teman semua. Kenapa bukan status gizi? Karena status gizi ini dapat kita tentukan nantinya dengan tinggi badan dan juga berat badan dari pasien. Dan profil lipid di sini teman-teman semua kurang tepat ya karena di sini disajikan hasil laboratorium. Dan untuk aktivitas fisik dan riwayat penyakit juga kurang tepat di sini teman-teman semua. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi E, pola makan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang dietitian memiliki usaha catering diet dan menjalin kerjasama dengan instalasi gizi suatu rumah sakit untuk melayani pasien VIP. Rata-rata jumlah pasien yang dilayani sebanyak 25 orang. Menu apa yang sebaiknya disiapkan untuk pasien untuk kasus di atas? A. Menu reguler, B. Menu pilihan, C. Menu standar, D. Menu buffet, dan E. Menu prasmanan. Nah, di sini ditanyakan dari soal nomor 5 ini adalah terkait dengan menu yang disiapkan untuk pasien. Di mana dari soal ini, data fokus yang kita dapatkan bahwasannya ini untuk melayani pasien VIP. Nah, kalau pasien VIP teman-teman semua itu yang dapat kita berikan adalah menu pilihan. Nah, menu pilihan ini nanti diberikan kepada klien untuk dipilih sesuai dengan seleranya teman-teman semua. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi B, menu pilihan. Nah, itu dia pembahasan soal kita pada video kali ini teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Upscape Indonesia dan sampai bertemu di video pembahasan soal lainnya.